Diksa. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kali pertama kita bertemu di Vokarit Podcast Kestari. bidang kesekretariatan Hima Diksa Tasya. Dalam 30 menit ke depan, saya Disma Gustiana dan rekan saya Halo, saya Fa Almadani. akan menemani aktivitas kalian di pagi hari ini melalui ruang podcast yang dapat kalian saksikan di channel YouTube kami, yaitu @himadiksatasya_ikip_siliwangi dan feed Instagram kita @himadiksatrasya_ikip_siliwangi. Nah, kita pagi ini kita akan kedatangan tamu spesial nih. Siapa tuh Teh Hawa? Nah, beliau ini pernah menjadi Sekretaris Umum Himadiksatrasya 2022. Wah. Nah, kita langsung saja ya Teh. Langsung saja kita panggilkan Teh Alia Tarisa. Halo Teteh. Halo Teteh. Nah, Teteh gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya Teteh ini sekarang lagi sibuk-sibuknya mungkin ya. Nah, Teteh sekarang lagi sibuk apa nih? Ya sekarang mungkin lagi sibuk untuk perkuliahan aja mungkin ya. Sekarang kan udah semester 6 gitu, lumayan gitu. Iya, Lagi betul. sibuk-sibuknya. Iya. Nah, tapi di tengah-tengah kesibukan Teteh ini, Teh Alia ini masih bisa menyempatkan loh Teh. Keren banget ya. Keren banget Teh Alia, makasih ya. Ya, terima Nah, kasih juga ya undangannya buat Himadiksa. Iya, Teteh. Jadi Teh Alia ini merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang mengenyam masa pendidikannya di semester 6. Dan pastinya di sini kita akan membicarakan topik terkait kesekretariatan di dalam lingkungan organisasi. Jadi Teh Alia ini merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang mengenyam masa pendidikannya di semester 6 ini. Dan pastinya di sini kita akan membicarakan topik terkait kesekretariatan di lingkup organisasi. Oke, kali ini Teh Alia didatangkan untuk menambahkan pengetahuan dan menjawab segala pertanyaan yang sudah kita siapkan nih teman-teman. Nah, apalagi Teh Alia ini sangat banyak pengalamannya, khususnya mengenai kesekretariatan. Nah, keren banget ya Teteh, Masya Allah. Tanpa basa-basi, langsung aja kita berbicara ke topik pembahasannya. Ini nih Teh, aku mau nanya, apa aja sih jenis-jenis surat itu dan bagaimana fungsi juga pembedaan dari masing-masing jenis surat? Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya bahwasannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti diajukan sama teman-teman dan jawaban aku itu sesuai pengetahuan aku pribadi gitunya, dan tentunya juga sesuai pengalaman aku selama berorganisasi di IKIP Siliwangi kayak gitu. Jadi aku nantinya bakalan berbeda gitu ya di setiap organisasi, tidak mungkin sama gitu. Begitu juga nanti di IKIP Siliwangi pasti bakalan ada perubahan gitu. Nah, waktu pengalaman Teteh, surat itu ada macam-macam nih gitu ya. Salah satunya ada surat izin kegiatan. Nah, surat izin kegiatan ini nantinya dibuat untuk jikalau teman-teman dari himpunan gitu ya ingin mengadakan suatu kegiatan. Nah, kita menggunakan surat izin kegiatan ini. Lalu juga ada surat permohonan. Nah, surat permohonan ini nantinya dibuat untuk jikalau teman-teman ingin mengundang dosen atau misalkan pemateri yang nantinya hadir gitu untuk hadir di kegiatan teman-teman. Lalu juga biasanya surat permohonan ini digunakan untuk jikalau teman-teman ingin meminjam sarana dan prasarana dari lembaga gitu. Misalnya teman-teman pengen minjem ruangan nih di IKIP gitu, pakai surat permohonan gitu yang ditunjukkan ke Kabag Prasarana gitu. Lalu selanjutnya ada surat keterangan gitu ya. Surat keterangan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu gitu. Dari misalnya teman-teman ada misalnya nanti ada dari mahasiswa gitu ya, ada dari mahasiswa atau pengurus dari teman-teman yang mau membutuhkan surat untuk bahwa si itu teh sedang aktif gitu di himpunan gitu, surat aktif himpunan gitu. Nah, bisa menggunakan surat keterangan. Lalu juga ada surat rekomendasi. Nah, biasanya surat rekomendasi ini digunakan buat jikalau dari lembaga nih atau misalnya dari BEM gitu ya, dari BEM minta delegasi gitu dari kita. Nah, biasanya dari ketua umumnya merekomendasikan pengurusnya gitu, nanti dibuatkan suratnya
surat itu namanya surat rekomendasi, dan nanti surat rekomendasi itu dikasihkan ke BEM gitu. Nanti siapa aja yang delegasi, siapa aja yang dari Hima untuk didelegasikan ke acara tersebut kayak gitu. Lalu juga ada surat peringatan SP gitu ya. Nah, surat SP ini, surat peringatan ini biasanya dibuat untuk jikalau dari teman-teman pengurus ada yang melanggar ADART gitu. Karena di ADART kan dijelaskan gitu ya, pengurus itu harus seperti apa gitu ya. Nah, jikalau ada yang melanggar gitu, biasanya digunakan dari ketua umumnya gitu ya, langsung membuat surat peringatan, dan itu pun tidak semena-mena dikeluarkan gitu, ada beberapa pertimbangan. Lalu juga nantinya ada pendekatan dulu gitu ke orang tersebut, kenapa kayak gitu. Kalaupun misalnya emang udah nggak bisa ditoleransi dan dia masih seperti itu, biasanya ketua umum bisa mengeluarkan surat peringatan seperti itu. Terus tadi tuh apa? Pembedaan dari masing-masing. Oh iya, pembedaannya mungkin kalau untuk pembedaannya bisa dilihat dari jenis surat itu ya. Jenis surat itu nantinya si jenis surat itu tuh ditunjukkan untuk apa dan untuk siapa. Seperti tadi, misalnya kalau kita ingin mengadakan kegiatan ya kita pakai SIK gitu, surat izin kegiatan. Kita mau pinjam sapras ke lembaga ya pakai SPR permohonan gitu. Jadi di pembedanya mungkin dari surat itu ditunjukkan untuk apa dan ke siapa, seperti itu kali. Kalau dari aku mau nanya, ternyata kalau kita nih ngajuin surat ke lembaga, nah lembaga itu lama buat ngekonfirmasinya itu gimana? Sedangkan kita butuh buat sekarang. Cara mengatasi. Iya, cara mengatasinya gimana? Kalau udah urusan sama lembaga, mungkin kita juga nggak bisa apa-apa gitu ya sebagai ormawa gitu. Palingan ya kita mencoba aja untuk memfollow up ke BEM gitu, gimana nih surat kita, apakah sudah dapat disetujui, apakah kita bisa langsung mengadakan kegiatan ini atau tidak ya. Kita mencoba untuk berkomunikasi lah gitu, karena apapun ya lebih baik berkomunikasi gitu. Jangan sampai kita ya belum ada arahan dari lembaga buat boleh gitu melaksanakan kegiatan itu, nantinya kan bisa jadi dibubarkan gitu ya. Ya sebisa mungkin teman-teman harus bisa berkomunikasi gitulah sama BEM dan juga para tinggi gitulah di atas kayak gitu. Berarti memang kuncinya ini komunikasi mungkin ya Teh ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi itu sangat penting Teh dalam organisasi ya. Iya, betul banget. Nah Teh, untuk yang selanjutnya itu bagaimana cara untuk mengelola sirkulasi surat masuk juga surat keluar Teh yang supaya ideal? Oke, kalau untuk surat masuk dan untuk surat keluar, mungkin pada saat teteh di organisasi gitu ya, di himpunan itu nantinya kita bekerja sama gitu dengan bidang kesekretariatan seperti itu. Kalau untuk surat keluar ya sama teteh sendiri di sirkulasinya, dicatatnya, terus dikelolanya mungkin. Ya dikelolanya sama teteh gitu. Karena kalau untuk surat keluar, karena kan itu berhubungan dengan eksternal gitu ya, jadi biasanya sama sekretaris umum langsung seperti itu. Nah kalau untuk surat masuk, karena itu surat masuk dari eksternal ke kita gitu ya, itu biasanya dikelolanya, dicatatnya oleh bidang kesekretariatan gitu. Kenapa sih si surat masuk sama surat keluar ini harus dicatat gitu ya mungkin? Nah karena nantinya si surat masuk dan si surat keluar itu tuh bisa menjadi bukti atau pengarsipan gitu ya, pengarsipan administrasi dari organisasi itu sendiri gitu. Jadi nantinya teman-teman kalau misalnya, apalagi nih kalau ada yang misalnya minjem barang gitu ya, minjem barang, nah nanti kan bisa dilihat gitu siapa nih yang minjem barang pada tanggal segini gitu. Nanti kan itu udah ada gitu ya catatannya di bidang kesekretariatan. Jadi nantinya teman-teman di organisasi juga tahu gitu si sirkulasi dari surat masuk sama si surat keluar itu sendiri kayak gitu. Mungkin aku mau nanya nih, upaya apa yang bisa teteh
lakuin buat ngelola dan mengatur keamanan sarana dan prasarana? Oke, kalau misalnya sarana dan prasarana mungkin karena sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang gitu ya, salah satu penunjang kegiatan dan salah satu penunjang organisasi itu ada. Kalau menurut Teteh, kalau untuk mengatur gitu ya, mengatur sarana dan prasarana, teman-teman harus selalu mencatat gitu ya. Mencatat tuh emang paling penting gitu, mencatat karena tadi yang di surat masuk juga salah satu pencatatan gitu ya, salah satu pencatatan dari kalau misalnya adanya yang minjem gitu ya, minjem. Karena kalau misalnya nggak dicatat, nantinya teman-teman akan bingung juga gitu ya, nanti ini barang ini kok nggak ada gitu, di mana gitu, barang ini kok nggak ada di mana. Kalau misalnya teman-teman catat kan teman-teman juga bisa tahu nih gitu ya, ini oh ada di sini gitu. Terus kalau bisa ya si sarana dan prasarana itu tuh apa ya, dirawat gitu dengan baik, jadi ditempatkan juga di tempat-tempat yang emang apa ya, nggak susah dicari gitu. Karena kan biasanya juga kalau misalnya teman-teman mau mengadakan acara gitu ya, ini kemana gitu, karena kita juga pernah ngalamin gitu ya. Nah jadi kalau bisa ya ditempatkan di tempat-tempat yang emang mudah gitu dicarinya gitu, jadi si sarana dan prasarananya tetap terjaga juga dengan baik. Dan untuk masalah sarana dan prasarana itu tidak hanya tanggung jawab kesekretariatan gitu ya, karena itu merupakan tanggung jawab dari seluruh pengurus. Seluruh pengurus harus bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang ada di sekretariatnya masing-masing. Kayak gitu. Kadang kan juga kita udah ngejaganya, tapi kalau yang pinjam kan udah tahu kan yang jorok, yang itu, terus udah disimpan nih di tempatnya, tapi kan banyak orang jadi ngambil terus taruhnya di mana aja gitu. Jadi Nah iya betul itu. kadang kita juga kalau pas ada yang minjem, kita udah disimpan di situ, pas kita mau ngambil teh nggak ada. Jadi suka kita tuh udah ngasih tahu buat ini simpan di sini, simpan lagi, kalau ada surat masuk kasih tahu, tapi kadang kan suka ada yang sembarangan gitu. Ya, betul. Nah itu mungkin nantinya balik lagi ke komunikasi gitu ya, ke komunikasi teman-teman dari pengurusnya gitu. Coba kalau untuk ada misalnya surat masuk terus ada yang minjem, coba untuk dikomunikasikan gitu di grup, misalnya di grup kan teman-teman pasti ada grup gitu ya. Coba nih ini dari Ormawa ini ada yang pinjem gitu, jadi kan nanti semua pengurus tahu tuh gitu, oh si misalnya mic ini lagi dipinjam sama Ormawa ini misalnya gitu. Atau juga teman-teman misalnya kalau misalnya ini bisa tulis kayak post-it gitu ya, ditempel misalnya di mana gitu, jadi teman-teman yang masuk semuanya tahu iya yang masuk ke sekre juga bisa baca kayak gitu, bahwa si sarana dan prasarana itu lagi dipinjem gitu, atau misalnya emang lagi di luar gitu. Dan menurut Teteh si pentingnya sarana dan prasarana itu nantinya apa ya, bisa menguntungkan juga buat teman-teman himpunan. Karena misal jika teman-teman himpunan sarana dan prasarananya lengkap gitu ya, bisa aja nantinya dari ormawa-ormawa luar tidak menutup kemungkinan dapat minjem gitu, minjem sarana dan prasarana dari teman-teman. Dan biasanya kalau misalnya dari luar itu bisa ngasih uang perawatan gitu, uang perawatan, dan itu kan lumayan gitu ya, bisa mengisi kas organisasi teman-teman kayak gitu. Makanya sarana dan prasarana harus dijaga, benar-benar dijaga dengan baik kayak gitu. Kadang soal uang perawatan itu kita teh bingung harus nge-budget itu berapa, soalnya takut ketinggian, takut gimana gitu. Atau mungkin diserahkan kembali ke orang yang meminjamnya mungkin. Ya karena emang karena nggak enak gitu ya, apalagi masih lingkungan IKIP Siliwangi, kadang emang udah deh nggak apa-apa, tapi lebih ke kesadaran dari mereka gini. Nah Teteh, berarti terkait peminjaman sarana prasarana ini kita berarti harus terbuka mungkin ya dengan fungsionaris yang lainnya, karena nantinya kalau teman-teman fungsionaris kita tidak tahu, takutnya ketika memang ada barang yang dipinjam nantinya malah tidak ada konfirmasi juga mungkin ya ke yang terkaitnya. Nah Teteh, yang selanjutnya ini kan tadi kita udah bicara nih kayak jenis-jenis surat itu apa, fungsinya apa, kemudian cara mengelola surat masuk keluar seperti apa, juga sarana prasarana juga seperti apa gitu. Nah, apa keunggulan yang dapat didapat setelah kita memahami cara pengelolaan administrasi juga sarana dan prasarana dalam berorganisasi Teh? Nah kalau itu mungkinnya nantinya jika teman-teman dari pengurus gitu ya sudah dapat memahami cara mengelola administrasi dan
sarana dan prasarana tentunya sangat untung gitu ya, karena administrasi ini merupakan salah satu hal penting gitu dalam organisasi. Jika teman-teman sudah memahami cara mengelola administrasi, ya teman-teman bakal apa ya, di organisasi itu bakalan tertib gitu secara administrasi. Kalau sudah tertib secara administrasi, biasanya ke bawahnya juga bakalan tertib gitu, bakalan aman-aman aja gitu. Begitu juga dengan sarana dan prasarana. Nantinya kalau misalnya dari teman-temannya sudah apa ya, apik gitu ya, bahasa ininya mah apik gitu, nantinya juga bakalan dari yang mau minjemnya juga bakalan, oh iya kita harus tepat waktu nih, kita harus membalikinnya tepat waktu, kita harus administrasi kita masuknya harus tepat waktu. Jadi kalau misalnya dari kitanya udah tepat waktu, dari kitanya sudah administrasinya teratur gitu ya, biasanya dari yang luar pun nantinya bakalan ikut gitu, ikut teratur. Oh, ke organisasi ini mah kayaknya harus administrasinya harus teratur, harus tertib, karena mereka yang juga misalnya tertib kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya tertib administrasi itu merupakan salah satu hal penting gitu yang ada di organisasi, yang emang harus benar-benar diperhatikan kayak gitu sih, itunya si administrasinya itu kayak gitu. Nah, itulah obrolan kita dengan Teh Alia tentang tata cara pengelolaan kesekretariatan dalam berorganisasi. Dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah salah satu tugas sekretaris umum mengelola surat, menyurat, dan sarana prasarana yang dibantu bidang kesekretariatan. Di dalam organisasi, komunikasi merupakan hal yang tidak boleh terlepas dari setiap bidang atau orang. Menjaga dan merawat sarana prasarana itu tanggung jawab dari seluruh fungsionalis Himadiksatrasia. Dengan pahamnya kita mengenai tata cara pengelolaan administrasi dan sarana prasarana akan membantu kita untuk lebih memperhatikan dari segala aspek. Oh ya, jangan lupa Sobat Diksa, ikuti akun media sosial kami, Instagram @himadiksatrasia_IKIP Siliwangi dan YouTube Himadiksatrasia IKIP Siliwangi, untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami dan serta menjalin tali silaturahmi antar mahasiswa. Saya Disma Gustiana selaku host, Dan saya Hawa Saifah Ahmadani selaku co-host, dan Teh Alia Tarisa sebagai narasumber. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa senyum. Salam asri. Asri. Oke.